kami yang berjudul Watch Out. Nah, jadi di proyek akhir kami ini kami membuat game yang berkonsepkan coba teman-teman bayangin kita lagi berada di jalanan yang penuh dengan kendaraan. Nah, seperti itulah. Jadi kita tugasnya harus menyeberang dimana dari bawah hingga mencapai ke atas melewati kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang tanpa henti ini. Nah, selanjutnya akan kita coba mainkan bagaimana permainan yang telah kami buat ini. Dan di sini karakter kita berwarna kuning, dan musuhnya atau kendaraannya itu yang berwarna merah itu, dan tugas kita adalah tidak boleh sampai kena. Karena kalau kena itu nyawa kita akan berkurang. Di bagian pojok atas itu ada yang berwarna ungu, itu ada navigasi dari nyawa kita. Dan kalau kita kena dia akan seperti ini. Ada animasinya juga bahwa kita tertabrak oleh rombongan mobil dan ada flashnya sedikit gitu, dan bunyinya juga beep. Kemudian nah kalau nyawa kita habis maka muncul tampilan game over, dan kalau kita pencet lagi itu akan muncul skor akhir kita, di mana skor kita saat memainkan gamenya tadi. Tadi kan udah dikasih lihat ya gimana kalau kita ketika kita nabrak musuh atau kendaraannya sebanyak 3 kali. Sekarang kita akan coba gimana kalau kita menang, itu kondisi ketika kita sampai di paling atas atau skor kita 400 ya. Nah di sini bisa kita lihat kalau kita maju 1, skor kita itu tambah sebesar 10 gitu ya. Dan karena kita akan coba lagi untuk sampai ke paling atas. Kita akan menang ya ke percobaan ketiga. Nah, ketika kita menang akan muncul tulisan you win, kamu menang ya, dan skor akhir kita sebesar 400. Siap. Kalah 3 kali. Iya. 2 kali. 2 kali. Oh, mau kalah. Lagi game over. Oke. Aduh, sekali lagi game over. Nice. Wow. Izin serius ya. Izin serius. Izin pantai. Bisa. Pantai gaming. Yo. Skor 400. Yes. Oke, jadi mulai untuk bagian saya. Bagian saya adalah untuk membuat fungsi void dan juga bagian fungsi void sih lebih tepatnya. Untuk setup musuh dan juga setup bingkai menang tadi ya guys ya. Jadi pertama ini ada yang kita deklarasiin, ada in max-nya 0, in max y-nya 0, ada integer max x-nya juga 0, ada integer musuh 2-nya 50, integer musuh 3-nya, integer musuh 4, dan integer musuh 5. Nah, jadi kita mulai ke void buat bingkai yang pertama. Jadi di sini ada parameternya, yaitu adalah integer tinggi dan juga integer lebar yang nanti akan bisa dimasukkan untuk membuat seberapa tinggi dan seberapa lebar bingkai menangnya tadi. Nah, jadi untuk for loop yang pertama itu ketika y-nya sama dengan 0 dan y-nya kurang dari tinggi, itu y-nya akan bertambah dan akan nge-see out atau MP print way-nya sebuah garis ya. Dan ini nanti untuk membuat looping garis vertikalnya seperti itu. Lalu ada juga looping yang keduanya, yaitu x sama dengan 0, dan ketika x kurang dari lebar, x-nya akan bertambah.
dan ini untuk ngebuat garis horizontalnya, akan nge-see out garis horizontal. Seperti itu. Nah, lalu ada setup musuh rombongan mobil. Musuh 2 itu sama dengan musuh 2 plus 1. Nah, ini untuk apa? Ini untuk bergerak ke kanan gitu. See out mobilnya ini. Dan ketika musuh 2-nya itu lebih dari max X-nya, itu dia akan kembali ke kiri seperti itu. Etron ini untuk warna merah. Nah, di sini juga ada MV Printway-nya atau CR-nya. Dan ini kita dapat karakternya dari ASCII ya, web ASCII ya kan, SCI. Nah, begitu juga ada di sini ada point pesawat. Musuh 3 sama dengan musuh 3 plus 1 sama seperti tadi. Ini pesawatnya akan bergerak ke kanan, dan ketika dia udah sampai di ujung kanan atau di max X-nya, dia akan kembali ke kiri gitu. Jadi looping tidak berhenti ya. Ini juga kita dapatkan dari ASCII. Lalu ada VoIP mobil pribadi untuk setup musuhnya, bisa dibilang kendaraan. Nah, musuh 4 itu sama dengan musuh 4 plus min 1. Nah, kalau tadi kan plus 1. Kalau plus 1 itu dia bergerak ke kanan. Dan kalau dia min 1 itu bergerak ke kiri. Nah, dan jika musuh 4-nya kurang dari sama dengan 0, dia akan kembali ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan gitu ya, looping terus seperti itu. Di sini juga, ini juga kita dapatkan dari web ASCII ya. Oke. Nah, lalu ada void kereta malam. Nah, void kereta malam ini sama seperti mobil pribadi, yang dimana dia musuh 5 min 1. Dia akan bergerak ke kiri gitu. Dan jika dia udah sampai di ujung kiri, dia akan kembali ke kanan. Nah, ini juga kita dapatkan daripada web ASCII. Silakan teman saya lanjutkan. Nah, selanjutnya fungsinya sudah dibuat, kemudian kita masuk ke dalam fungsi utama yaitu integer main, di mana yang pertama kita inisialisasi screen-nya dulu untuk menjadi curses, kemudian cursor 0 di mana supaya cursornya ini tidak nampak, dan kemudian kita buat fungsi start color di mana untuk kita inisialisasi warnanya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan warna yang berbeda-beda. Kemudian ini kita ambil fungsi untuk mengambil keseluruhan layar tersebut untuk kita dapatkan max-nya, nilai keseluruhannya, nilai jumlahnya, di mana maksimal dari X-nya itu berapa, maksimal dari koordinat Y-nya itu berapa. Kemudian ini adalah inisialisasi dan pendeklarasian dari masing-masing yang kita butuhkan nanti di bawah, di mana ini ada judul sesuai dengan keterangannya, ada judul, ada menang, ada skor, dan ada kalahnya. Nah, ini tadi yang telah teman saya bilang, di mana musuh tadi yang awalnya didefinisikan menjadi 0, kemudian masuk ke dalam integer main akan berubah menjadi sesuai dengan di sini max X dikurang dari 49, jadi koordinat X-nya itu paling kanan, habis itu dikurang 49. Begitu juga dengan yang bawahnya. Nah, ini adalah untuk display ya, tampilan layarnya untuk mempercantiknya, di mana kita buat inisialisasi, kita aktifkan fungsi warnanya tadi, warna 1 yaitu merah, berarti ini adalah untuk awalnya, watchout-nya itu berwarna merah, kemudian kita matikan di sini warnanya, dan agar tidak merambat ke program-program di bawahnya. Nah, ini adalah untuk loading-nya, sama di mana kita menggunakan, di loading ini kita menggunakan looping juga, looping for, agar nanti bisa di dalam kotak yang ya tengah-tengah itu ada karakter ini yang bisa kita tampilkan, dan kita buat di sini inisialisasinya warna hijau gitu. Dan kemudian selanjutnya Oke, jadi di sini kita pakai perulangan while, di mana panah atau nantinya user itu ditampilkan melalui GTH. Maka di sini tuh ada negasi sama dengan key, di mana kalau kita mencet key nanti itu bakal keluar. Nah, habis itu dibersihkan ya. Habis itu di sini ada untuk menampilkan warna untuk bingkainya.
Lalu di sini ada untuk menampilkan warna untuk skor. Lalu skor di koordinat ini, y-nya 3, x-nya 2. Lalu di sini ada untuk nyawa. Ya, di koordinat 3 max x min 2. Ini x-nya. Basically ini ya udah tampilan mempercantik aja seperti yang teman-teman saya telah jelaskan. Ini untuk koordinatnya. Di ASCII juga. Oke, ini aja yang mainnya atau intinya yang saya bikin. Jadi, saya itu bikin konsol atau apa namanya buat mainin usernya, di mana kita di sini pakai switch panah. Di sini ada case di mana key up yaitu untuk ke atas. If y lebih dari 0, skor sama dengan skor plus 10. Tadi saat didemonstrasikan kan telah dijelaskan oleh rekan saya, jika kita naik ke selangkah itu y-nya berkurang kan karena kita udah naik. Terus di tiap langkahnya itu kita dapat skor plus 10. Begitupun di case down. Nah, kalau di case down ini tinggal dikurangin 10. Ini itu untuk biar dia nggak dapat skor kalau sudah, dan untuk biar tidak melewati batas atas layar. Kalau yang ini biar nggak dibaca saat batas bawah layar, tuh teman-teman. Tentunya kita pakai break ya. Nah, untuk key left dan right-nya ini sama aja untuk menggerakkan, cuman nggak ada penambahan atau pengurangan poin. Nah, terus di sini ini flash ini untuk membersihkan buffer, dan terus di sini untuk, nah ini adalah panah atau usernya nanti. Nah, di sini dikasih warna. Habis itu ya ini dimatikan. Lalu ini seperti yang telah tadi dijelaskan, ini untuk musuh-musuhnya. Ya, manggil fight yang tadi udah di atas. Selanjutnya adalah tugas utama saya adalah untuk membuat kondisi ketika menang, ketika kalah, dan ketika logika untuk tabrakannya. Ketika kita terkena dengan musuhnya tersebut. Pertama kita buat kondisinya bahwa jika skornya itu sama dengan 400, kenapa kami ambil 400? Karena di terminal kami itu posisi Y0 itu skornya adalah 400 sesuai dengan kaitannya dengan skor yang plus 10 tadi gitu. Jadi ketika skornya sudah 400, kemudian musuh-musuhnya itu kita matikan untuk tidak bergerak lagi dengan menggunakan fungsi no delay ini, kemudian kita bersihkan layarnya dan kita tampilkan tampilan ini, uwin ini, yang kita ambil juga karakternya dari ASCII. Di sini kita tinggal membuatkan koordinatnya untuk ngepas di tengahnya dengan menggunakan koordinat seperti ini yang sudah kami rangkai sedemikian rupa. Dan di sini menggunakan warna hijau dengan mengaktifkan dan mematikan warnanya atron off untuk mematikan dan atro off untuk mematikan dan atron untuk menghidupkan. Kemudian setelah ditampilkan win, kita buat gauge, artinya kita nunggu inputan dari pengguna gitu. Kemudian setelah di input kita bersihkan layarnya dan keluar di sini skornya. Dan perkataan good job ya, sesuai dengan ya ini hiasan lah ya. Sama basically ini adalah hiasan yang kita ambil juga dari ICI dan skornya bakal tampil gitu 400. Nah, kemudian kita break. Selanjutnya adalah logika tabrakannya.
Nah, di sini ketika Y ini adalah karakter kita, itu lebih dari sama dengan max Y min 30, ini untuk yang pesawat, di mana ketika pesawat ini kan posisi koordinatnya itu adalah yang paling atas, bagian paling atas itu adalah max Y min 30, dan ketika kita sudah melebihi itu, artinya di bawah situ, di bawah Y-nya situ, dan Y kurang dari max Y min 30 plus 8. Nah, plus 8 ini adalah bagian paling bawah dari pesawatnya itu. Artinya kita ambil yang paling atas dan yang kita ambil yang paling bawah. Apabila karakter kita berada di tengah-tengah ini, maka tabrakan itu mungkin saja terjadi. Nah, makanya di sini ada logika dan lagi. Jika sekarang adalah untuk koordinat x-nya. X plus 10 ini adalah panjang karakter kita adalah 10, itu lebih dari sama dengan musuh 3 yang mana itu sudah kita deklarasikan sebelumnya dan itu adalah tepat di mana musuh itu berada, dan X kurang dari musuh 3 plus 61 karena panjang musuhnya itu adalah 61, supaya kita berada di antara tersebut, di antara tengah-tengah itu, maka kita akan membuatnya kurang dari 61 gitu ya, kurang dari musuh 3 plus 61 gitu. Jadi ketika koordinatnya itu sudah ngepas, koordinatnya itu sudah berada di antara dan X-nya juga sudah berada di antara, maka terciptalah menabrak pesawat ini. Dan logika seterusnya juga, selanjutnya sama seperti logika yang atas, tinggal kita ubah posisinya sesuai dengan posisi dari musuhnya tersebut. Dan kena apa, variabel kena ini menjadi true ya, artinya keluar ini ngeprint menabrak rombongan, menabrak pesawat dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada logika juga untuk nyawanya. Ketika kenanya tadi sama dengan true, artinya kita ketabrak, maka nyawa dikurang satu gitu ya. Artinya nyawanya kurang satu. Kemudian ini ada fungsi flash untuk mengedipkan layar gitu ya. Flash dan beep ini adalah untuk bunyi ya, untuk bunyi. Jadi nanti ada kolaborasi ya, kombinasi antara kedip dan bunyi gitu. Semakin cantik gamenya. Nah, selanjutnya ada kalau nyawanya itu udah kurang nol, udah kurang atau sama dengan nol ya, literally nol ya gitu. Itu kita akan membuat perinan ini game over, sama seperti Win tadi logikanya, dan ini sama persis juga, hanya beda di bacaan dalamnya. Ini ada try again dan skor akhir, di mana skor akhirnya tadi kita print menggunakan fungsi string juga ya, C string ini. Nah, kemudian udah terakhir, kita menunggu inputan lagi dan berakhir. Nah, kalau skor sama dengan 0, nah tadi kan kalau misalkan if-nya itu adalah nyawa kurang dari sama dengan 0 atau 0 tadi, itu kan akan ngeprint game over ini. Tetapi kan kita punya 3 nyawa. Nah, setiap nyawa itu kan setiap kita kena berkurang satu gitu ya. Artinya kan ada 3, 2, 1 gitu ya. Nggak langsung ke 0. Nah, setiap dia kena satu kali, maka kita deklarasikan lagi bahwa posisi karakter kita itu berada di paling bawah dan di tengah-tengah gitu ya. Ya di skor 0 gitu, pas di skor 0 gitu. Seperti ketika kita ingin memainkannya dari awal. Kita ingin memainkannya di awal gitu. Kemudian ini refresh, kemudian clear dan end win untuk menyudahinya. Program kami ini punya beberapa kelebihan ya. Kami akan sebutkan beberapa. Salah satunya adalah karakter kita bisa bergerak sendiri, ada nyawa kita bisa berkurang, ada juga musuh yang bisa bergerak, dan juga ada fitur tabrakan atau collision, di mana kalau kita kena musuhnya, nyawa kita akan berkurang. Itu adalah fitur-fitur dari game kami gitu. Dan ada juga loading gitu di awal tadi ya. Nah, itu adalah beberapa fitur yang dapat kami banggakan gitu dari game yang kami bikin ini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah fitur tadi yang sudah kita banggakan, kemudian kami akan membanggakan beberapa kelebihan dari program kami. Yang pertama, program kami ini sudah kami desain secantik mungkin, di mana setiap karakternya itu memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan
sesuai dengan inisialisasi di programnya tadi. Kemudian saat tabrakan juga itu ada beberapa fungsi untuk bisa membuat game yang kami buat ini seperti game sungguhan gitu, di mana ada flash mengedipkan layar dan beep menjadi bunyi gitu. Kemudian ada navigasi dari nyawanya, di mana ketika nyawa kita sudah berkurang, apalagi sudah satu, kita bisa lebih hati-hati lagi dalam bermain. Dan terakhir, kita bisa mengeprint atau kita bisa mengetahui skor kita di akhir sejauh mana kemampuan kita untuk menyelesaikan game ini. Gitu. Seperti yin dan yang, di mana ada kelebihan, di situ juga ada kekurangan. Jadi, kekurangan dari game kami adalah hitbox atau kotak yang dari musuh itu tidak mengikuti gambar sesuai dengan kendaraannya, melainkan mengikuti koordinat yang telah ditentukan dari ujung kendaraan bagian kiri sampai bagian kanannya gitu. Jadi kalau misalnya dia belum ngenain tubuh atau dari bentuk kendaraannya, tapi dia udah ngenain koordinat dari hitboxnya itu, dia otomatis dia bakal meninggal atau kalah. Oke, itu saja yang dapat kelompok kami sajikan, presentasikan, dan demonstrasikan. Kami harap para penonton, khususnya kakak-kakak Aldus yang menilai, dapat terhibur dan dapat menonton. Ya, jangan lupa mencoba gamenya tentunya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.